Halo semuanya, kembali lagi di fanselectronic.com dan selamat menonton. Video kali ini kita akan membahas Arduino lagi. Jadi udah lama nggak update ya, sekitar 3 bulan karena kesibukan kerja dan ngurusin website beberapa website orang. Dan juga saya lagi bikin website baru juga namanya sukadunia.com ya. Sukadunia.com untuk kalian yang mau mampir silakan mampir aja baca-baca tulisan artikel saya seputar dunia teknologi, game, movie, manga, anime dan lain-lain di sini. Jadi saya di sini bikin media sendiri untuk ya hobi saya salurkan di sini. Oke, kita nggak bahas ini, kita akan balik ke topik yaitu kita akan bahas Arduino lagi. Kenapa masih Arduino ya? Di sini kemarin ada beberapa request dari teman-teman yang ada di komentar yaitu seputar EEPROM. Jadi EEPROM di sini ada teman-teman yang kesulitan bagaimana nyimpen data berupa float atau mungkin bisa double, integer dan lain-lain ya. Seperti yang kalian ketahui, batas dari maksimal satu register EEPROM itu adalah 255. Nah, bagaimana cara menyimpan data berupa integer? Sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya kasih tahu bagaimana caranya, namun itu secara manual. Namun di sini saya akan bikin yang praktis saja menggunakan EEPROM ya. Jadi EEPROM-nya di sini kita akan bahas dengan menggunakan EEPROM Max nama library-nya. Kalian ketik aja di Arduino di Google, ketik aja ya EEPROM Max gini aja ya. Nah, di atas sendiri ada yang Arduino ini. Kalian bisa buka ini. Kemudian cari namanya GitHub. Ini ya, ongoing GitHub itu dari di nah, namanya apa nih? Ejaannya gimana ya cara bacanya? Oke. Setelah selesai kalian buka, kalian bisa download aja. Ini kontributornya termasuk cukup banyak ya. Walaupun terakhir update yaitu 2017. Kalian download aja. Silahkan di-download. Oke. Oke, kalau sudah di-download, install seperti biasa. Kalau nggak tahu cara installnya ya kalian bisa belajar dulu ya. Instalasi library, board, dan lain-lain. Di sini dasar-dasarnya ada kok. Ya, oke, kita tutup aja ini. Kita setelah itu di skenario nya di sini saya akan pakai dua tombol, di mana tombol pertama merubah data nilainya, tombol kedua untuk cara baca datanya yang sudah dirubah tadi. Bener nggak EEPROM-nya ke update kayak gitu? Nah, tombolnya gimana? Kalian susun seperti ini aja. Dua tombol ya, tapi ini kan satu tombol. Kalian bikin dua tombol ke pin manapun terserah, nanti sesuaikan, oke? Nah, yang pin satunya ke pin Arduino, satunya ke ground. Langsung aja, nggak perlu resistor dan lain-lain. Jadi kita pakai input pull up. Oke. Dari sini semoga paham ya. Kita langsung lanjut ke Arduino IDE-nya ya. Kalian buka Arduino IDE kalian. Kemudian di sini kita akan bagi dua gini. Ini yang baru. Kita akan buka example. Kita belajar bareng ya. EEPROM Max. Example EEPROM Max. Kalian buka. Nah, sebenarnya kemarin itu udah saya infokan melalui komentarnya ya. Jadi sebenarnya semua library itu udah ada apa itu example-nya. Tinggal kalian paham apa enggak cara penggunaannya. Nah, di sini kita akan coba bikin dulu untuk skenario tombolnya. Biasa saya selalu menggunakan define button, misalkan tombol baca gitu ya. Apa tulis button ditulis gitu aja, underscore tulis sama dengan 12, pin 12 define lagi B baca sama dengan 11 gitu ya, katakanlah. Kalian sesuaikan aja nanti tombolnya dengan rangkaian yang kalian gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Arduino dan tombolnya sesuai seperti itu. Rangkaiannya nggak perlu saya jelaskan, harusnya udah paham ya teman-teman. Gampang banget ya. Include, langsung kita coba EEPROM Max, yaitu seperti ini ya, EEPROM Max ya. Kita copy aja deh. Ini kita copy atau kalian ketik, biasakan diketik biar gampang, makin lancar ngetiknya. Kalau sudah ya udah. Ini udah. Kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana cara nulis yang byte dulu ya. Kita satu-satu gitu. Di sini kan ada ada banyak nih. Ada yang byte, int, long, float, dan double. Nah, dan di sini ada byte array juga, ada char array juga. Char array ini sebenarnya sama dengan string ya. Nanti kalian dari char array dirubah string kan bisa itu, string ya nanti. Nah,
Oke, kita coba serial dot begin 9600. Nah, di sini langsung in mode b tulis, input underscore pull up. Oke. Ya, caranya udah tahu ya. Ini saya save dulu deh. From next tutorial. Oke. Oke, kalau sudah kita copy lagi di sini kita ganti B baca. Nah, jangan lupa ya tulisannya besar ya besar, kecil ya kecil. Ini tujuan karena apa? Case sensitif ya, teman-teman. Jadi, maaf, hidung saya gatel. Oke. Selanjutnya kalian bisa tuliskan di sini. Kita akan coba di sini serial.println. Ini kita ketik tutorial from next. Oke. Kemudian di sini kita akan bikin dua fungsi tombol, yaitu if digital read underscore bit underscore tulis, maka dia akan nulis data apa gitu ya. Sama dengan low, artinya jika ditekan ya. Kan ini pull up berarti kondisi awal adalah 1. Jadi seperti itu. Nah, ngapain dia? Nah, saya nggak mau dia itu cuma dikasih delay aja, biar nggak terlalu cepat. Kalian kasih delay, misalkan katakanlah 100 gitu ya. Nah, kemudian di sini saya biasanya tak kasih ini double, tapi di sini ditutup ya. Jadi ada tutup kurama, ini nggak diapa-apain, diganti while. Kenapa? Biar ditekan, tertekan, dilepas baru dikerjakan. Jadi seperti itu. Nah, ini kalian copy juga lagi di sini. Kita bikin else if aja di sini ya. Jadi kalau ini dipenuhi, ini baru nggak dikerjakan gitu. Ya, ini tak bagi dua gini aja deh, biar nggak terlalu deket. Ya, ini tak tulisin namanya tombol baca. Nanti ini tombol tulis. Nah, oke. Dari sini kita akan ngerjakan apa? Baca apa tulis from. Tulis from. Nah, kenapa saya bikin fungsi lagi di sini biar enak nanti. Baca from. Nah, kalian bikin function. Jadi ini udah kita abaikan ya. Dari sini kita abaikan, kita fokus ke yang di ini. Void tulis from. Kemudian di sini ada lagi void, bikin lagi void. Ini kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan ya. Baca from ya, gitu ya. Nah, dari sini kita coba apa itu verifikasi. Di sini saya menggunakan Arduino Uno, portnya sesuaikan, verifikasi dulu. Nah, harusnya kalau udah ke compile aman ya udah, kita akan fokus bagaimana cara nulisnya di sini. Ketika kita tombol, datanya kita rubah, kita baca bener nggak datanya Kemudian kita coba reset Arduino-nya, kita baca lagi datanya masih kesimpan nggak, kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan coba bagaimana cara nulis yang itu namanya read bed, dimana kita coba fan read bed. Bagaimana cara nulis bed? Oh, ternyata wordnya sama aja kayak EEPROM biasa ya. Jadi EEPROM biasa juga kayak gini. Nah, di sini. Nah, ternyata di sini juga pakai EEPROM biasa. Jadi beda kayak ESP yang harus ada commit-nya ya. Tapi kalau yang di sini cuma langsung read, di read gitu aja. Oke, kita akan coba tulis EEPROM. Kemudian di sini ngerjakan EEPROM dot atau gini aja deh, byte sama dengan apa itu nilai sama dengan apa random ya. Kita coba 0 sampai 255 kan maksimalnya. Kita bikin nilai random, kemudian kita serial dot print len serial print. Kemudian kita coba namanya nilai titik 2 apa di sini. Nah, kita coba serial.println. Nah, print kemudian println ya. Karena print ini satu baris, nanti println baru dikasih
baris nah ini nilai taruhan. Nah kita setelah kita tulis, kemudian di atasnya jangan lupa from dot uret. Nah uret di sini kita addressnya berapa ya, addressnya itu biasanya kita kan cuma dapet 0 sampai gini, atau gini aja deh, int add address. Nah address itu kita bikin 0 aja. Pro apa tuh Uno Arduino Uno ini aja Uno, atau pokoknya yang Mega 328 itu 0 from register 0 sampai 5215 ya. Ini didapat dari mana itu kalian bisa baca spesifikasinya. Arduino Uno, kalian bisa buku apa tuh, atau Arduino Uno gitu aja ya, nyoba. Nah ini ref 3 di sini kan harusnya ada spesifikasinya ya, teknikalnya ya. Bentar, di sini tak carikan EEPROM lah, ini 1K di sini anunya, bentar EEPROM max regis. Aku lupa ya, agak lupa juga, cuma setahuku lah ini Arduino ini cuma 512 byte, walaupun di spesifikasinya sebenarnya 1K, 1 KB, cuma dibacanya cuma di sini kepakainya cuma 512. Tapi di sini harusnya 1000 ya, sampai 1000 ya. Cuma kita nggak tahu ya. Sepengalaman saya itu cuma maksimal segini. Karena lebih dari ini dulu error. Jadi nggak tahu ya, kita akan coba aja, yang penting nanti sesuaikan kebutuhan. Lagian juga eksternal EEPROM juga udah murah ya teman-teman, tapi ini kita akan fokus ke EEPROM yang ada di internal. Jadi kita untuk eksternal itu beda library, nanti kita bisa bikin di video selanjutnya di tutorial, misalkan di modul RTC. Itu modul RTC udah ada RTC sama EEPROM-nya. Oke. Nah, kita taruh datanya ini di register 1. Nah, register 1 sama register 2 itu beda ya, teman-teman. Jadi, kita nyoba misalkan gini ya, nilainya nilai 1, ini nilai 2. Jadi, kita nyimpennya 2 nilai gitu. Nah, gimana caranya? Nilai 1, kemudian apa itu print lagi, kemudian di sini EEPROM, oh ini nilai 1 ya, ini nilai 2, kemudian ini 2. Oke, di sini EEPROM pertama itu tulisannya adalah addressnya di mana, berarti addressnya 0 katakanlah atau 1 gitu ya, koma nilainya disimpan di register 1, kemudian diturun. Nah, EEPROM dot uret koma 2 nilai 2. Nah, dari sini harusnya paham. Ini sebenarnya berlaku untuk semua fungsi ya, walaupun float dan lain-lain. Cuma nanti saya jelaskan di terakhir apa yang membedakan antara nilai byte dan nilai integer, kemudian float. Kenapa kok dibedakan? Ada space dari yang kita gunakan nantinya. Bentar ya. Oke, kita coba baca. Nanti kita bikin bacanya, kita berarti masukkan sini. Kemudian di sini kan random nih. Nah, nilai baca nilai, ini baca nilai, ini tulis nilai gitu deh. Tulis nilai, oke. Nah, kemudian untuk bacanya gimana? EEPROM read 1. Kenapa? Karena ya kita kan di kamar 1, register 1 yang kita butuhkan nilai satunya. Ya misalkan nilai suhunya kalian simpan di sini. Makanya kalau daripada bingung 1 2 dia, gunakan define. Misalkan kayak gini. Define misalkan apa itu nilai 1 gitu ya. Tuh. Jadi biar nggak bingung, kalian bisa replace misalkan kayak gini, ini nilai 2, ini 2. Kalian bisa ganti ini. Kalau mau registernya dirubah kan cuma ganti ini aja, nggak perlu ganti semua program kan, enaknya di situ.
misalkan ada kesalahan. Nah, di sini kalian ganti EEPROM 2 ya, seperti itu ya. Makanya enaknya di defend kan seperti itu. Oke, ini bisa diganti seperti ini copy aja, paste di sini, ini ganti 2. Oke, kita coba upload, tunggu prosesnya. Nah, di sini semoga jelas ya teman-teman. Jadi ini masih byte. Nanti kita akan lanjut. Ini kayaknya udah durasinya panjang, tapi nggak masalah. Saya mangkas itu maksimal di 30 menit untuk tutorial. Kenapa? Karena titik fokus orang itu di 30 menit ya teman-teman. Jadi kayaknya udah bosen teman-teman kalau terlalu panjang. Saya mau bagi part, nanti terlalu banyak videonya jadi nggak kesampaian. Mending nggak apa-apa panjang, terserah teman-teman yang mau fokus belajar silahkan diambil. Oke, kalau sudah tutorial EEPROM Max. Ketika saya tombol tekan yang angka 12, dia akan bikin, oh baca ya ini, sorry. Ini baca, oh tulis. Tombolnya aku bingung ini. Kok baca tulisnya jadi satu? Baca, tulis, oh sorry. B, baca. Ini B, tulis ya. Tapi itu ini tulis, ini baca ya. Jadi biar nggak salah. Ini salah tadi ya, teman-teman. Ini clear aja. Hapus dulu, upload ulang. Jadi tunggu aja prosesnya. Oke, kita akan masuk, kita klik tombol tulis, nilainya segitu. Kalau kita baca ya nilainya segitu ya teman-teman. Ini loh, dapat ya. Ini saya tahan, saya lepas baru nulis ya. Seperti itu. Coba kita reset deh, atau kita clear, kemudian kita reset Arduino-nya. Nah, atau kita close dulu. Ini kan harusnya ngereset ya kalau di close gini ya. Nah, kan tutorial EEPROM Max. Nah, kalau kita baca data yang tadi, mirip ya, data yang tadi seperti ini. Kalau kita tulis lagi, itu tadi pas banget ya, tulisnya kok sama banget. Oke, randomnya. Oke, kita tulis, setelah kita dapat randomnya segitu, nah kita coba bacanya segitu. Kita coba close, buka lagi, ini restart, berarti harusnya Arduino mati, kita baca, datanya masih tersimpan ya teman-teman. Jadi aman, jadi EEPROM ini fungsi ya jadian. Nah, bagaimana untuk yang integer, apa itu INT? Nah, di sini INT sama, cuma di depannya ada INT-nya gini. Tinggal rubah aja di sini read INT. Ya, read INT di sini, fungsinya di sini INT. Kemudian di sini write-nya write INT. Oke, dari sini harusnya sama aja. Kalau kalian upload ini pasti error, teman-teman. Kenapa? Integer itu kan maksimal satu register kan cuma 255. Kalau kita simpen datanya katakanlah lebih dari 255. Ini kita coba ribuan ya. 1000 sampai katakanlah 999. Nah, bayangkan gimana cara nyimpennya. Nah, oleh karena itu umumnya itu harus dikasih jeda satu kalau untuk nilai integer. Kenapa? Misalkan seperti ini ya. Kalau saya nyimpan data 999, ini kita bagi dua seperti ini. Ini di register 1, ini register 2, disimpan gitu. Kan dia jadi dibelah dulu baru disimpan sebelah-sebelah. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi lebih bisa di space lah. Artinya nyimpen menghemat dari nilai register. Sebenarnya bisa kita rubah ke string dulu, simpan satu-satu ke register, tapi kan makannya 4 register kalau string. Nah, kalau di integer kita cuma makan 2 register. Jadi satu variabel kalian harus dikasih space seperti ini. Jadi 2 variabel 1 dan 2 dipakai nilai 1, dan untuk 2, 3 dan 4 dipakai nilai 2. Jangan lupa dikasih space 1. Itu arahnya seperti itu. Ini saya dapat dari mana ya? Memang secara logikanya seperti itu teman-teman. Ini dapat dari waktu yang kita pernah bahas tentang EEPROM waktu dulu. Aku lupa di video yang mana ya. Tapi di sini secara aturannya seperti itu. Kalian ikutin aja seperti aturan seperti itu. Nah, kalian coba sendiri kalau nanti masih nggak percaya. Nah, kita coba tulis. Nah, nilainya kan dapat tuh. Loh kok? Sorry. Ini kita upload ulang.
Dan ini masih randomnya, nilainya masih, ini bad. Ini harusnya INT. 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 Oke, ini udah 20 menit, tapi kita akan lanjut dulu. Pokoknya maksimal 30 menit ya. Oke, dari sini kita coba clear dulu. Reset. Nah, udah ya. Kita tulis. Nah, kita dapat nilai seperti itu. 8.000, kita coba baca, dapatnya nilainya sama. Nah, seperti itu. Kita reset dulu. Harusnya di sini tutorial max, kita read, sama ya. Seperti itu. Kalau kita nyoba ini nggak dikasih space, gimana? Pasti yang nilai satunya error. Nilai yang satu karena nilai satu yang belakangnya ditindih dengan nilai 2. Nilai 2-nya bener, cuman nilai satunya salah gitu kan. Secara urutannya kan kita nulisnya satu dulu, baru 2. Secara urutan di sininya. Nilai beratnya ini kita baru dikasih di sini diganti kan seperti itu. Coba ya kita tulis. Nah, katakanlah ini ya yang bawah ya, yang kita ambil yang bawah atau kita tulis gini aja. Ya, kita ambil seperti ini. Kita baca. Nah, jadinya error yang atas. Kenapa? Ya karena yang tadi saya jelaskan yang awalnya di sini nilainya katakanlah tadi 4067 ya. Yang di sini yang 67-nya diganti. Jadinya secara kalkulasinya berantakan dia. Oke, seperti itu ya. Semoga paham. Oke, kita akan lanjut ke float. Untuk yang string dan lain-lain mungkin kalian bisa pelajarin sendiri ya. Kita akan di sini saya akan jawab untuk yang Mas yang bertanya. Saya lupa namanya, nanti saya tampilkan di sini. Jadi di sini saya akan membahas tentang float. Float juga sama. Kalau nggak salah float itu sekitar 1 atau 2, 3 gitu loh. 2 atau 3 gitu loh space-nya. Di sini tutorial float itu harusnya sama aja. Di sini nulisnya float. Di sini kita bisa double atau float ya. Di sini juga bisa ya. Impen float atau double. Bedanya float apa? Double itu apa? Kalian bisa belajar dasar-dasar di variabel Arduino dulu. Jadi bedanya udah saya jelaskan di situ. Adalah range-nya ya. Range-nya beda banget ya. Oke. Di sini kita akan tulis float aja di sini. Di sini write float, kemudian di sini float. Nah, di float karena random kan nggak bisa nih float ya. Kita akan coba aja nilainya, katakanlah titik. Nah, kita bikin gini ya. Bikin nilai misalnya atau yang kecil aja deh biar nggak banyak. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita akan bikin ini 2 digit sama 3 digit. Oke, di sini atau yang agak besar akan. Oke, dari sini kalian buka ini ganti float, ini di read float ya. Jangan lupa. Oke, dari sini harusnya kalau ini nggak saya tekan, ini saya tekan, tapi nilainya nanti ini ya, nggak pakai random ya. Jadi teman-teman nggak pakai random. Jadi kalau mau ngerubah ya ngerubahnya melalui program ini karena tutorial aja sih. Nanti gimana tutorialnya? Atau ini kenapa nih? Titik koma. Jangan lupa titik koma ya teman-teman. Nah, atau seperti ini aja deh. Ini nilai lalu tambah. Karena ditambah plus gini aja. Plus. Jadi biar berubah-ubah nanti. Nilai 2. Ini diganti 11 atau 15 gitu ya. Oke. Jadi nilainya berubah-ubah ya nanti biar acak gitu. Kalau ditekan berubah nanti gimana? Oke, udah proses upload. Nih, proses uploadnya tergantung komputer ya teman-teman. Nanti saya sarankan pakai Linux deh. Lebih lancar gitu untuk Arduino. Oke, kita akan coba tekan ini float. Nah, nilainya seperti ini ya. Kalau kita baca, nah ini error. Kenapa? Space-nya ternyata minta ada space-nya. Kalian upload ya ini error ya karena dia minta space. Kita coba kasih 2 dulu, bisa nggak? Nah ini kalian harus nguji dulu teman-teman. Kalau misalkan kalian nyimpen floatnya ribuan gitu belakangnya,
space dia itu minta space-nya berapa. Nah, itu harus kalian ketahui ya. Jangan asal nyimpen aja, nanti takutnya jadi masalah kan gitu. Oke. Oke, udah kita baca. Error. Ternyata masih minta 3. 1, 2, 3, 4. Katakanlah gitu. Berarti space-nya kan ada. 1, 2, 3 dipakai oleh float-nya. Oke. Bentar ya. Ini, aduh. Edoku kenapa ya? Oke. Di sini udah clear dulu. Kita tulis. Kita tulis lagi. Tulis. Oh, float-nya bukan global ini tadi. Ini float-nya nilainya gini. Gak apa-apa deh. Ini dihapus dulu. Harusnya global ya. Nilai 2. Biar dia terupdate terus. Jadi nggak ke nilainya dikosongin lagi. Oke, tapi nggak masalah. Kita coba baca dulu. Masih error teman-teman. Berarti dia masih minta space lagi nih. Banyak ya ternyata masuk ya. 1, 2, 3, 4. 4 berarti 1, 2, 3, 4. 4 space register untuk satu float. Kita coba. Kalau 5, waduh, banyak banget ternyata. Tulis. Oke, udah berubah. Sip, 4 ya. 4 digit register loh ya. Yang diminta 4 digit register, 1 data float untuk disimpan di komputer. Kalau kita baca tetap, kita reset. Harusnya kita baca benar. Udah ya, benar ya. Dari sini udah benar. Nah, untuk kalian yang nyimpennya masif, misalkan dalam array, misalkan dalam bentuk, misalkan float, nilai, misalkan sama dengan gini ya. Misalkan katakanlah seperti ini. 10.2, 10.3, ini 42 titik berapa gini ya. Ini kan 3 biji ya. 3 biji array ya, dokumen berupa array ya. Nah, kalian bisa nulisnya gimana? Ini bacanya gimana kalau misalkan nyimpennya pakai for, gunakan for. Jadi kalian masuk nulisnya, itu kalian bisa langsung nulisnya menggunakan for seperti kalau ini nanti contohnya seperti apa? Katakanlah gini aja deh. Nah, for int ya, int ini berapa nilainya? Kan gitu kan. Nah, kalian biasa int i 0 mulai dari 0, i kurang dari misalkan nilai dot length. Nah, kan panjang dari nilai itu berapa? Kalau nggak salah pakai size of itu juga bisa deh. Cuma aku lupa, nanti kalian bisa i plus. Nah, jadi dia akan mengulang-ulang sepanjang dari nilai berapa register yang ada di nilai itu. Setelah selesai, kalian bisa word float. Kita mulai, misalkan nilai kita EEPROM, misalkan EEPROM-nya kita mulai dari 0 gitu ya. EEPROM-nya kita mulai dari 0. Nah, ini misalkan nilainya katakanlah 0. Nah, ini kalian plus berapa tadi? 4 berarti. Nilainya di increment selalu 4 gitu ya. Kenapa? Karena ini i ya. Jadi i 0, nanti i ditambah 0 berapa? Nanti kalau 1 ditambah 4 berapa? 5 ditambah 4 berapa? Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini kelipatan 4 jadinya kayak gitu loh. Jadi kelipatan 4-nya 2 kali 4 ini dikali ya, sorry ya. Dikali ya. 2 kali, misalkan 0 kali 4 berapa? 0 kan? 0 dikali 1 berarti 4. Jadi ya lompat 0, 1, 2, 3 dipakai register utama, lompat gitu. Nah, ini caranya dikali. Jadi lompatannya itu dikali dengan for yang kita jalankan. Misalkan nanti nilai for ketiga itu berarti 3 dikali 4 berarti di 12 kan nanti. Nah, itu dimulai dari register 12. Paham ya dari sini? Semoga paham. Jadi kalian bisa menggunakan for ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya nggak akan jelaskan, terlalu panjang videonya. Mohon maaf, udah 30 menit loh teman-teman. Jadi saya rasa udah paham ya untuk ini. Untuk tutorial lainnya, misalkan di sini ada char array, sama aja gunakan array. Di sini udah ada perintahnya semua teman-teman.
Jadi kalian bisa kulik-kulik dari sini. Kalau belum paham ya, ini kan contohnya juga seperti ini, pakai array. Nah, kalau masih belum paham ya mohon maaf, kalian harus dasarnya dulu diperkuat. Jadi kalau mau belajar itu dari dasar teman-teman. Jadi jangan langsung ke apa itu intermediate atau ke master gitu kayak ya. Oke, langsung saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semoga membantu. Terima kasih. Bye-bye. Salam elektronik.